Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita masuk bab baru, bab 6, teks argumentasi. Submaterinya yaitu ada pengertian, ciri, dan struktur teks argumentasi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Yang pertama, apa itu teks argumentasi? Kata ini menurut KBBI bermakna alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi, argumentasi adalah pendapat seseorang yang disampaikan untuk memperkuat atau justru menolak adanya pendapat atau gagasan orang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks argumentasi? Pengertian teks argumentasi yaitu teks yang berisi opini penulis disertai dengan alasan dan didukung dengan adanya fakta. Fakta dalam teks argumentasi biasanya mencakup alasan, data, informasi yang dikonfirmasi, penelitian ahli, dan dalam beberapa kasus bisa diambil dari pengalaman pribadi seseorang. Berikutnya, bagaimana sih ciri teks argumentasi yang membedakannya dengan teks lain? Yang pertama, cirinya terdapat pernyataan, yaitu berisi pernyataan pendapat yang akan dibuktikan atau dipertahankan penulis melalui argumen yang kuat. Ciri yang kedua, menyertakan alasan dan bukti. Alasan logis dan bukti-bukti bisa berupa fakta, data, penelitian, ataupun dari kutipan ahli. Ciri yang ketiga, terdapat data. Data berupa fakta dan alasan yang mendukung pendapat. Nah, jadi data dan fakta ini digunakan untuk memperkuat pendapat kita. Dan ciri yang terakhir, menggunakan bahasa logis dan objektif. Karena argumentasi menyampaikan pendapat mendukung maupun menolak, sehingga akan menimbulkan perbedaan pendapat. Maka sebaik mungkin kita menyampaikan pendapat menggunakan bahasa yang logis, sopan, dan tidak melibatkan emosi yang berlebihan. Ya, itulah ciri pada teks argumentasi. Selanjutnya, ada struktur teks argumentasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur pendahuluan atau tesis. Pendahuluan berisi pernyataan utama atau pendapat yang ingin disampaikan penulis atau berisi latar belakang singkat mengenai topik yang sedang dibahas. Struktur yang kedua yaitu tubuh argumen. Ya, pada struktur ini berisi alasan yang mendukung pernyataan atau pendapat yang disampaikan di awal. Nah, setiap alasan biasanya disertai dengan bukti berupa data, fakta, kutipan ahli, atau contoh yang relevan. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup berisi rangkuman untuk membuktikan kepada pembaca tentang kebenaran argumen yang telah dipaparkan. Ya, ini adalah struktur pada teks argumentasi. Nah, berikut ini Miss akan tampilkan satu contoh teks argumentasi berdasarkan strukturnya. Ya, dengan judul Penggunaan Energi Terbarukan Perlu Ditingkatkan. Nah, kita mulai dari struktur yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Isi paragrafnya adalah penggunaan energi terbarukan perlu menjadi prioritas utama dalam upaya mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat menjadi solusi untuk menggantikan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Pada bagian struktur pendahuluan ini, penulis memberikan pernyataan bahwa penggunaan energi terbarukan itu perlu karena menjadi hal yang bisa mengurangi dampak buruk dalam perubahan iklim. Selanjutnya untuk
berdasarkan struktur yang kedua, yaitu tubuh argumen yang berisi alasan dan bukti pendapat penulis sebelumnya. Ya, paragrafnya yaitu: pertama, energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Penggunaan energi fosil seperti minyak dan batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Menurut laporan dari International Energy Agency, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi emisi CO2 global sebesar 70% pada tahun 2050 jika diadopsi secara luas. Nah, pada bagian tubuh argumen ini, pertama penulis memberikan bukti atau alasan yang jelas kenapa energi terbarukan itu sangat diperlukan. Ya, karena energi terbarukan di sini lebih ramah lingkungan dibanding dengan bahan bakar fosil, disertai dengan data, fakta yang mendukung dan memperkuat gagasan si penulis sebelumnya. Selanjutnya masih ada di paragraf berikutnya ya, untuk bagian struktur tubuh argumen ini. Ya, masih berlanjut pada struktur tubuh argumen yang kedua paragrafnya. Kedua, energi terbarukan lebih berkelanjutan. Sumber energi seperti matahari dan angin tersedia secara alami dan tidak terbatas. Berbeda dengan sumber daya fosil yang akan habis dalam beberapa dekade ke depan. Negara-negara yang mulai beralih ke energi terbarukan seperti Jerman dan Swedia telah mengalami peningkatan stabilitas energi karena tidak tergantung pada impor minyak. Nah, paragraf ketiganya, meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa biaya awal untuk membangun infrastruktur energi terbarukan cukup tinggi, investasi ini memberikan keuntungan jangka panjang. Biaya operasional energi terbarukan jauh lebih rendah dan dengan kemajuan teknologi, biaya pemasangan panel surya dan turbin angin terus menurun setiap tahun. Nah, jadi di sini alasan dan bukti yang kuat tambahan mengenai kenapa kita perlu menambah adanya energi terbarukan. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh negara yang mulai beralih ke energi terbarukan, diantaranya Jerman dan Swedia. Selain itu, bahwa energi ini bisa meski membangun infrastruktur cukup tinggi, tapi memberikan keuntungan yang panjang, jangka panjang ya. Nah, ini adalah bagian argumen yang memberikan alasan atau bukti terhadap pendapat si penulis tadi. Baik, untuk struktur yang terakhir yaitu penutup, paragrafnya adalah: peningkatan penggunaan energi terbarukan adalah langkah yang sangat penting untuk masa depan lingkungan dan keberlanjutan energi. Meski menghadapi beberapa tantangan, manfaatnya jauh lebih besar dan harus menjadi prioritas global dalam mengatasi krisis iklim dan sumber daya. Ya, bagian penutup ini adalah simpulan terhadap adanya penggunaan energi terbarukan. Ya, ini adalah langkah yang penting dan harus menjadi prioritas global dalam mengatasi krisis iklim dan sumber daya. Nah, ini adalah contoh dari teks argumentasi berdasarkan strukturnya. Ya, alhamdulillah itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 9, edisi Grafindo, Media Pratama, edisi Kurikulum Merdeka. Ya, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.